Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Rabania Saidi, Nubuat Nabi Muhammad dalam Yesaya 42. Nah, sebenarnya Muslim ini adalah manusia-manusia paling gila atau paling aneh di muka bumi. Karena mereka ketika ingin mencari nubuatan di dalam kitab suci orang lain, nubuatan tentang nabi mereka di dalam kitab suci Kristen. Itu sebelumnya itu mereka sudah buat klaim dulu bahwa Alkitab sudah dipalsukan karena mereka tidak mendapat nubuatan itu di dalam Alkitab, di dalam kitab suci orang-orang Kristen. Dan ketika mereka membuat klaim itu, lalu mereka putus asa karena ada semangat dalam Quran yang menyatakan bahwa cari, ada nubuatan di dalam Taurat maupun Injil. Cari saja pasti ada. Dan mereka datang untuk mengemis ayat-ayat Alkitab yang dimana ketika mereka datang untuk mengemis ayat-ayat itu malah berbalik mencekik diri mereka sendiri. Berbalik untuk menghancurkan Islam Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Muhammad sendiri. Itu yang dilakukan oleh Muslim. Tapi anehnya adalah mereka yang melakukan itu. Tapi kalau kita bongkar kebohongan, penipuan, segala sesuatu yang mereka lakukan dalam kedustaan mereka, mereka malah bilang penistaan, lapor ke polisi, seperti orang yang cengeng. Aneh juga Muslim ini. Mereka yang buat klaim, mereka yang menghancurkan diri sendiri, tapi mereka yang menuduh orang lain yang menghancurkan mereka. Itu kan aneh. Mereka yang menuduh bahwa orang lain yang menistakan agama mereka. Kamu yang datang untuk menistakan agama kita, agama orang-orang Kristen, kok kamu bilang kita yang menistakan agama kamu? Buktikan di dalam Alkitab di mana ada satu ayat yang menceritakan tentang Islam. Tidak ada. Tapi kalau baca tentang Al-Quran, yang dikatakan adalah perang orang-orang Yahudi, perang orang-orang Nasrani. Yang dikatakan adalah bahwa Isa Al-Masih atau yang diklaim sebagai Yesus Kristus itu tidak disalibkan, tidak mati dan tidak bangkit pada hari ketiga sesuai fakta sejarah. Itu yang dilakukan oleh Muslim, menyerang keyakinan orang lain, tapi di satu sisi mereka mengatakan bahwa agama mereka dinistakan. Kamu orang gila atau orang apa? Itu kan bodoh. Kamu menggunakan bahasa paling santun pun, tapi otak kamu kalau tidak santun, jalan jauh-jauh. Mari kita simak saja video dari Rabanias ID yang masih buta huruf. Saya kategorikan mereka masih buta huruf seperti nabi mereka karena masih datang mengemis ayat-ayat Alkitab. Kita lanjut. Kita melanjutkan video ini, sebelumnya ada disclaimer bahwa video ini dibuat bukan untuk menyerang suatu kelompok agama ataupun kepercayaan tertentu. Nah, sebelum lanjut. Saya ingin mengomentari apa yang dia katakan. Dia bilang bahwa videonya itu tidak dimaksudkan untuk menyerang suatu keyakinan tertentu. Tidak untuk dimaksudkan menyerang keyakinan tertentu. Tapi dia kutip ayat Alkitab, ayat kitab orang lain untuk mencari mengemis nubuatan tentang nabinya. Apakah itu bukan menyerang keyakinan orang lain? Itu menyerang keyakinan orang lain. Itu menyerang kitab suci orang Kristen. Jadi disclaimermu itu tidak sesuai, tidak relevan dengan isi videomu. Jadi kamu ingin menyerang keyakinan orang lain, tapi kamu membuat disclaimer bahwa saya tidak ingin menyerang keyakinan orang lain. Video ini tidak dimaksudkan untuk menyerang keyakinan orang lain. Itu logika seperti apa coba? Dengan mendatangkan Muhammad, mencari nubuatan bagi Muhammad, bagi nabi buta hurufmu di dalam kitab suci orang lain, itu secara tidak langsung dan secara langsung kamu sudah menyerang keyakinan dari orang lain, keyakinan dari agama Kristen, keyakinan dari kitab suci agama Kristen. Jadi disclaimermu itu seperti orang mabuk. Orang mabuk yang bicaranya sembarangan. Aduh, belajar dulu, belajar baik-baik. Saran saya untuk Muslim, belajar membaca dulu. Kenapa saya katakan belajar membaca? Karena kalian itu adalah umat buta huruf. Umat yang sampai kapanpun tidak akan mengerti kitab suci kalau kalian tidak membuka hati bagi Roh Kudus. Itu kalian. Kalian akan selalu menentang kebenaran dan tidak ada kebenaran di dalam diri kalian.
kalau kalian masih membela kebohongan-kebohongan di dalam Al-Quran dan membela kebohongan Muhammad. Itu yang akan kalian lakukan di sepanjang waktu kehidupan kalian. Tidak ada kebenaran di dalam diri kalian. Dan yang akan kalian lahirkan adalah kebohongan demi kebohongan. Kebohongan yang satu dijawab, terus besoknya lahir kebohongan baru. Kebohongan yang itu dijawab lagi, nanti besok mengulangi kebohongan yang pertama. Itu selalu begitu. Saya sampai sekarang tidak menemukan jawaban siapa yang disalibkan menggantikan Isa Al-Masih. Tidak pernah menemukan jawaban itu. Dan itu adalah suatu kebohongan yang sudah dipatahkan, dan itu patut untuk dicoret di dalam Al-Quran, dihapuskan dari dalam ayat Al-Quran. Itu patut untuk dicoret. Tidak perlu lagi ada kebohongan itu dalam Al-Quran kalau kalian konsisten dengan diri kalian sendiri. Oke, mari kita lanjut lagi. Kita tidak bermaksud untuk membenci suatu pemeluk agama maupun keyakinan tertentu. Baik kalian itu Kristen, Buddha, Yahudi, dan juga Hindu dan sebagainya. Video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan keyakinan saja. Internet adalah platform publik yang mana penggunanya bebas untuk menyampaikan opini dan juga aspirasi mereka dengan cara yang sopan, santun, dan beretika. Itulah sebabnya video ini dibuat semata-mata hanya untuk memberikan informasi, wawasan, dan untuk menambah keyakinan, bukan untuk provokasi. Mengenai Oke. Sabar. Sebelum lanjut dulu ya. Jadi kamu bilang bahwa video yang kamu buat itu untuk menambah keyakinan. Tapi kamu dikutip di dalam kitab suci orang Kristen. Yang dimana kitab suci orang Kristen itu kamu klaim, umatmu klaim, orang-orang yang ada di pihakmu, di belakangmu itu mengklaim bahwa Alkitab, kitab suci orang Kristen itu sudah dipalsukan. Jadi, kamu mengutip kitab palsu untuk menambah keyakinan Islam. Sebenarnya itu kita tidak perlu heran, karena memang begitulah Muslim. Lihat, sekelas Menahem Ali saja mengutip novel. Sekelas Menahem Ali loh, mengutip novel sebagai sumber yang katanya berotoritas untuk membuktikan klaim-klaim negatif kepada iman Kristen. Itu sekelas Menahem Ali loh, yang katanya dia adalah seorang doktor. Katanya, itu sekelas Menahem Ali loh. Bahkan Muslim zaman sekarang itu mengutip bukan hanya dari novel, tapi juga dari kisah-kisah fiksi. Misalnya seperti Injil Barnabas, Injil Maria, Injil masa kecil Yesus, Injil Thomas. Itu yang kalian lakukan untuk membela Islam. Dan itu yang kalian lakukan bahwa itu untuk menambah keyakinan Islam. Jadi kalian menambah keyakinan kalian dengan sumber-sumber palsu. Dan saya juga tidak heran, karena memang Al-Quran isinya adalah kepalsuan demi kepalsuan. Tidak ada kepalsuan dan kebohongan yang bisa dibela dengan benar. Tidak ada. Kalian hanya akan jatuh kepada menciptakan kebohongan yang lain, menciptakan kepalsuan yang lain. Itu yang akan kalian lakukan terus-menerus dalam kehidupan kalian ketika kalian masih berada di dalam Islam. Ketika kalian masih mempercayai Islam. Ketika kalian masih mempercayai Al-Quran. Itulah yang akan dilakukan oleh kalian. Dan untuk menolong itu, kalian satu jurus kalian yaitu bahwa harus menyerang keyakinan orang lain, yaitu keyakinan Kristen. Jadi karena rumah tangga kalian sudah hancur, kalian bukannya datang untuk memperbaiki, mencari cara untuk bagaimana memperbaiki rumah tangga kalian, kalian malah menyerang, bergosip tentang keyakinan orang lain. Itu tidak membantu Islam, itu tidak membantu rumah tangga kalian. Menggosipi keyakinan Kristen secara negatif, itu tidak akan menambahkan sumbangsi positif terhadap Islam. Tidak akan sama sekali. Jadi Muslim, jangan buta huruf berlama-lama. Belajar, cepat belajar. Karena kehidupan ini kalau kalian tidak belajar, kalian akan tetap di dalam kesesatan kalian dan akan jatuh kepada kematian kekal di dalam neraka. Itulah yang akan kalian terima kalau kalian tidak belajar dan menerima kebenaran. Jadi, kalau mau menambah keyakinan, cari dari sumber yang otentik. Cari dari sumber yang otentik. Jangan sumber yang kalian sudah anggap bahwa itu adalah sumber palsu. Jangan. Itu kalian sama seperti orang buta huruf. Dan memang kalian adalah umat buta huruf yang kalau tidak mau belajar, tetap akan buta huruf sampai seterusnya seperti Nabi kalian itu.
Mari kita lanjut lagi. Mengenai Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6, bahwa Nabi Muhammad telah diramalkan dan dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Di dalam surat As-Saff, saudara-saudara perhatikan, di situ dikatakan bahwa hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan dalam kurung datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Jadi di dalam surat ini sudah jelas bahwa yang harus mereka cari itu adalah Ahmad. Di dalam apa itu? Kitab sebelumnya, di dalam kitab sebelum Quran. Itu yang harus mereka lakukan. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Mereka tidak mencari nama Ahmad di dalam kitab sebelumnya. Tidak tahu itu kitab sebelumnya itu kitab apa. Karena mereka saja belum menunjukkan di mana kitab sebelumnya itu. Kalau mereka bilang bahwa itu adalah Alkitab, itu omong kosong. Karena bagi Muslim bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Jadi adalah omong kosong untuk mengutip dari dalam Alkitab untuk membuktikan bahwa ada nabi buta hurufnya di dalam Alkitab. Dan selain daripada itu, di dalam Alkitab tidak dituliskan nama Ahmad. Tidak ada sama sekali. Mau pergi kepada Kidung Agung. Mau pergi kepada apa lagi? Yang katanya ada Mahmadim di dalam. Itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kitab itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan itu sudah dibahas di banyak channel. Jadi saya tidak perlu bahas lagi di sini. Jadi yang harus kalian cari itu adalah nama Ahmad di dalam kitab suci yang ada di dalam angan-angan kalian, ada di dalam hayalan kalian. Jangan cari di dalam kitab suci saya, karena di situ tidak ada nama Ahmad. Dan itu menurut kalian bahwa itu sudah dipalsukan. Cari di kitab suci lain lah. Jangan cari di kitab suci saya. Oke, lanjut lagi. Injil. Itulah sebabnya kenapa aku termotivasi untuk membuat video ini. Nah, mengenai nubuatan yang akan kita bahas ini berkaitan erat dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 146. Di mana sebenarnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani sebenarnya mereka lebih mengetahui ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana informasi yang terdapat dalam kitab mereka. Bahkan itu klaim sepihak. Itu klaim sepihak. Orang Yahudi maupun Nasrani itu tidak pernah mengenal yang namanya Muhammad. Seperti anak mereka sendiri. Tidak ada orang Yahudi maupun Nasrani, kalau itu adalah Kristen, yang mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri di dalam kitab suci mereka. Karena sudah saya katakan bahwa kitab suci saya, kalau Nasrani adalah Kristen, kitab suci saya itu tidak pernah menuliskan tentang nama Ahmad, tidak pernah menuliskan tentang nubuatan bagi Nabi Tuhan yang akan datang setelah Yesus Kristus. Tidak ada sama sekali. Itu klaim sepihak dari Islam, dan klaim sepihak itu tidak bisa dibuktikan sekalipun kalian merujuk kepada kitab suci yang katanya sudah dipalsukan itu. Oke? Jadi perbaiki dulu logikamu untuk Rabanias ID, perbaiki dulu logikamu, perbaiki dulu klaim dari Islam, perbaiki dulu ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran sebelum kalian datang untuk mengemis kitab suci saya, sebelum kalian datang untuk mengobrak-abrik kitab suci saya. Dan sekalipun kalian mengobrak-abrik dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak pernah akan mendapatkan nubuatan Muhammad secara positif, dalam artian bahwa nubuatan dia sebagai Nabi Tuhan. Yang akan kalian temukan adalah Muhammad adalah Nabi palsu, Muhammad adalah penentang Tuhan yang benar, Muhammad adalah penentang Yesus Kristus, Muhammad adalah teman, sahabat, bahkan bisa dikatakan keturunan dari ular beludak. Keturunan dari apa? Ular beludak maksudnya adalah keturunan dari iblis. Itu yang akan kalian temukan di dalam kitab suci saya tentang nubuatan bagi Muhammad. Jadi perbaiki dulu logika kalian, perbaiki dulu klaim-klaim kalian, dan perbaiki dulu Al-Quran. Kita lanjut lagi. Dalam sejarah ada dua pendeta yang bertemu langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengimani apa yang dinubuatkan dalam kitab mereka. Waraqah bin Naufal, salah satu pendeta dari Mekah, beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan juga meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya beberapa hari setelah kerasulan Nabi Muhammad, beliau wafat. Pendeta kedua adalah Buhaira. Buhaira merupakan pendeta yang berasal dari Suriah. Bahkan beliau memiliki kuil yang berada di Syria. Buhaira bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad masih berusia 12 tahun. Jadi pada saat itu Abi Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW,
berdagang ke Syria bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Buhairah melihat sosok Rasulullah SAW, beliau meyakini bahwa yang ada pada Nabi Muhammad SAW adalah tanda-tanda kerasulan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab mereka. Makanya Buhairah Sebentar, sebelum lanjut, saya ingin membantah sedikit, ingin menjelaskan sedikit tentang Waraqah bin Nawfal dan Buhairah ini. Saya sedang membaca tentang beberapa sumber yang dikatakan oleh sumber-sumber Islam sendiri tentang Waraqah bin Nawfal dengan Buhairah, dan ketika saya membaca itu, yang saya dapatkan adalah kesimpulan bahwa cerita-cerita itu sebenarnya adalah cerita fiksi. Karena ada beberapa kejanggalan di dalam kisah-kisah tersebut. Tapi itu masih opini saya loh ya. Bisa saja itu cerita asli, tapi dipelintir, dibuat seolah-olah bahwa cerita itu ada untuk melegitimasi nubuatan dari Muhammad. Bisa saja. Tapi menurut saya, opini saya bahwa ketika saya membaca sumber-sumber itu tentang Waraqah bin Nawfal, tentang Buhairah, saya berkesimpulan bahwa itu adalah cerita fiksi. Karena misalnya begini, kita mulai dari tahun penulisan hadis, tahun penulisan kisah tersebut. Itu saja, tahun penulisan kisah itu saja jauh setelah Muhammad mati. Jadi 100 tahun atau 100 ratusan tahun begitu, 100 atau 100 sekian tahun setelah kematian Muhammad baru cerita itu ada. Bahkan cerita Muhammad waktu dia kecil saja itu tulisannya itu juga ratusan tahun setelah kematian Muhammad. Jadi sangat diragukan. Kisah ini sangat diragukan berdasarkan pada waktu penulisan dari kisah tersebut. Sangat diragukan. Selain daripada itu, kita anggap saja bahwa itu adalah cerita asli. Waraqah bin Nawfal dengan Buhairah itu adalah yang melihat tanda kenabian Muhammad atau yang menyaksikan Muhammad sebagai nabi, itu adalah cerita asli. Tapi begini, pertanyaan saya itu begini, Waraqah kan seorang Kristen, seorang pendeta, diklaim di dalam sumber-sumber Islam seperti itu, Waraqah adalah seorang Nasrani. Begitu pula dengan Buhairah. Artinya bahwa mereka ini tahu tentang Injil, tentang kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka tahu tentang kitab suci Yahudi maupun kitab suci orang-orang Nasrani. Karena bisa dikatakan di situ bahwa Waraqah bin Nawfal itu adalah seorang penulis atau penerjemah dari kitab suci Injil, kitab sucinya orang Nasrani. Sedangkan Buhairah itu adalah seorang yang berada di kuil, dan di kuil itu banyak orang-orang Nasrani yang datang untuk mewarisi kitab suci. Artinya bahwa mereka mereka mendapatkan pengajaran di dalam kuil itu, dan itu saudara-saudara bisa temukan di beberapa sumber, misalnya di Ibnu Hisham, atau misalnya saudara bisa baca di ensiklopedia sahabat. Itu saya lupa pengarangnya siapa, tapi itu adalah sumber Islam sendiri yang mengatakan bahwa mereka ini Buhairah ini adalah seorang rahib yang berdiam diri di dalam satu tempat ibadah, dan di situ tempat ibadah itu, kuil itu didatangi oleh orang-orang Nasrani untuk mewarisi kitab suci mereka. Saudara bisa membaca itu di sumber-sumber Islam sendiri. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa mereka kan orang Kristen, mereka kan orang Nasrani, anggap saya begitu. Mereka tahu kisah tentang penyaliban, mereka tahu kisah-kisah tentang Musa, tentang pokoknya dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, mereka tahu. Tapi bagaimana kalau mereka masih hidup sampai zaman Muhammad? Apakah mereka masih mempertahankan klaim mereka bahwa Muhammad adalah seorang nabi dengan melihat wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, yang isinya itu banyak cerita-cerita fiksi? Misalnya Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Isa Al-Masih pada waktu bayi dia sudah bisa berbicara di dalam ayunan. Pada waktu bayi dia bisa berbicara dalam ayunan. Bagaimana mereka melihat kisah-kisah ini? Dan mereka tahu bahwa kisah ini adalah berdasarkan pada sumber-sumber yang tidak valid, dan bisa dikatakan bahwa itu adalah fiksi. Mereka tahu itu kalau mereka hidup sampai zaman Muhammad. Itu hanya analisa saya. Belum lagi tentang peristiwa penyaliban itu, kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih, yang sebenarnya itu sesuai dengan fakta sejarah, tapi diputarbalikan di dalam Al-Quran menjadi suatu kisah yang tidak bermakna sama sekali, menjadi satu kisah yang dimana Allah menyulap wajah Isa Al-Masih, wajah orang lain menyerupai Isa Al-Masih untuk menggantikan penyaliban Isa Al-Masih.
Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau Buhaira, Waraka bin Naufal hidup sampai melihat wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, itu mereka langsung bisa murtad dari Islam sendiri. Kalau kita lihat mereka, background mereka sebagai seorang pendeta, sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Kristen, yang diklaim oleh Muslim bahwa mereka adalah otoritas untuk melegitimasi kenabian Muhammad. Dan kalau saudara baca di dalam sumber Ibnu Hisham itu ada satu pernyataan dari Ibnu Hisham bahwa, sebentar saya tunjukkan ya, mana ya, ini Ibnu Hisham berkata, jadi ini Bahira mengatakan begini, bahwa menanyakan banyak hal kepada Rasulullah tentang posisi tidur beliau, postur tubuh beliau, masalah-masalah lain. Rasulullah menjawab apa yang dia tanyakan, dan semua jawaban Rasulullah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kemudian Bahira melihat punggung Rasulullah dan melihat tanda kenabian. Dari diantara kedua pundak persis seperti ciri Nabi yang diketahuinya. Ibnu Hisham berkata tanda kenabian Rasulullah seperti bekas bekam. Nah, Muslim, buktikan kepada saya sepanjang sejarah kenabian di mana ada nabi, ada orang yang untuk melegitimasi, untuk menyatakan bahwa itu adalah seorang nabi, dilihat dari tanda-tanda seperti ini, dari bekas bekam, dari bagaimana cara mereka menanyai tentang kondisi tidur beliau atau postur tubuh beliau, di mana di dalam sejarah kenabian bahwa ada satu orang nabi yang pernah untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Orang-orang Yahudi mencari tahu tentang tanda-tanda seperti ini. Di mana? Di mana ada? Sebutkan saja satu nabi saja yang pernah dilakukan, yang pernah diperbuat seperti apa yang diperbuat oleh Bahira kepada Muhammad. Kalian tidak akan menemukan kisah itu di dalam tradisi-tradisi pra-Islamik yang menceritakan tentang kenabian. Bahkan di dalam tradisi-tradisi Yahudi tidak ada sama sekali. Tidak ada seorang nabi yang untuk mengklaim untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi, maka kita harus menilai dari kondisi tidurnya, mulai lihat dari postur tubuhnya, atau bahkan melihat bekas bekam. Tidak ada sama sekali. Jadi ini juga mungkin sebagai satu bukti bahwa ini adalah cerita fiksi, cerita yang dibuat-buat untuk melegitimasi bahwa bahwa Muhammad itu adalah nabi dari Tuhan. Jadi ceritanya itu dibuat-buat, bukan adalah cerita asli. Silakan saudara-saudara nilai sendiri tentang kisah ini. Tapi itulah yang ada di dalam sumber-sumber Islam. Jadi mari kita lanjut lagi untuk kita lihat apa yang akan dia katakan lagi. Baru 2 menit saja dia sudah membuktikan banyak sekali hal tentang kebohongan-kebohongan dalam sumber-sumber Islam, tentang bagaimana cara Muslim berargumentasi yang dimana logika mereka itu tidak pernah terpakai. Baru 2 menit loh, dia sudah membuktikan banyak hal. Tapi mari kita lanjut lagi. Pesan kepada Abi Talib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dari kejahatan orang Yahudi. Karena orang Yahudi sangat tidak ingin ada nabi selain dari bangsa mereka, yaitu Bani Israel. Berangkat dari Al-Baqarah ayat 146, kita akan membahas salah satu kitab dalam Bible, yaitu Yesaya pasal 42. Sebelumnya saya terangkan dulu bahwa dalam Bible itu terdapat 2 bagian. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Bagi orang Yahudi, mereka hanya mengakui Perjanjian Lama dan tidak mengakui Perjanjian Baru. Dan bagi orang Nasrani, mereka mengakui Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah Taurat, kemudian Perjanjian Baru adalah Injil. Yesaya sendiri merupakan bagian dari Alkitab atau Bible yang termasuk ke dalam bagian Perjanjian Lama dan juga golongan dari Nevi'im atau para nabi. Yesaya sendiri merupakan nabi kecil dari Bani Israel yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Namanya Yesaya atau Isaiah bin Amosh atau Sya'ya bin Amsyaya. Beliau merupakan nabi dari Bani Israel yang hidup sebelum kerasulan Nabi. Oke, terlalu banyak ini. Tapi begini, intinya tuh begini. Al-Quran itu hanya menyebutkan tentang Taurat dan Injil. Sekalipun Al-Quran memang tidak paham apa-apa tentang Taurat dan Injil. Tapi Al-Quran hanya menyebutkan bahwa nubuatan Muhammad itu ada dalam Taurat dan Injil. Sekarang pertanyaannya, buktikan dulu
dengan konsistensi bahwa apa yang dimaksudkan tentang Taurat dan Injil di dalam Al-Quran. Buktikan itu saya terlebih dahulu sebelum kamu datang kepada Yesaya, kepada kitab-kitab lain. Karena Yesaya sendiri itu bukan bagian dari Taurat. Ketika orang berbicara tentang Taurat, itu adalah 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu yang dikatakan oleh itu yang dikatakan secara umum oleh orang-orang Kristen tentang Taurat. Nah, buktikan dulu apa yang dimaksudkan oleh Islam tentang Taurat dan tentang Injil. Supaya kamu tidak datang untuk mengutip sembarangan di dalam kitab suci orang lain. Dan kamu menafsirkannya seenak jidat kalian. Jadi, Muslim punya tugas adalah membuktikan sebenarnya apa sih yang dimaksudkan di dalam Al-Quran tentang Taurat dan Injil. Apakah 5 kitab Musa ataukah apa? Dan Injil ini yang mana? Apakah Injil yang sekarang orang-orang Nasrani pegang ataukah Injil yang mana? Karena di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa Al-Masih. Artinya bahwa Injil itu bukan ditulis. Sedangkan kitab ini sendiri Alkitab itu ditulis, bukan diturunkan kepada Isa Al-Masih, bukan. Jadi terangkan terlebih dahulu, tegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan Taurat dan Injil. Kalau kalian punya tugas itu sudah selesai, maka kalian boleh menyimpulkan sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Taurat dan Injil di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya sampai sekarang kalian tidak menyelesaikan tugas itu, maka pengutipan Alkitab, pengutipan kitab suci orang Kristen untuk menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi dari Tuhan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab orang Kristen itu menjadi sia-sia. Dan itu hanya menjadi kebohongan. Dan itu hanya menjadi klaim kosong. Tidak berdasar. Karena dasar kalian itu lemah. Al-Quran itu dasar yang paling lemah di dalam muka bumi ini. Dasar yang paling lemah dalam menegaskan sesuatu. Jadi kalau kalian mau mencari nubuatan Muhammad di dalam kitab suci, ada baiknya kalian selesaikan dulu masalah-masalah kalian di dalam Al-Quran, masalah-masalah kalian tentang sumber-sumber Islamik, masalah-masalah kalian tentang apa yang menjadi klaim-klaim kalian, kesimpulan-kesimpulan kalian, atau yang menjadi kesepakatan bersama tentang Taurat dan Injil. Selesaikan itu dulu, baru kalian boleh lanjut kepada tahap selanjutnya. Masa kalian belum selesaikan tugas kalian di dalam ajaran kalian, tapi kalian sudah mulai datang kepada tugas yang lain? Katanya intelektual, tapi otak dan logikanya masih belum dipakai. Jadi Rabania Saidi, daripada kamu susah-susah untuk mencari nubuatan di dalam kitab Yesaya, ada baiknya kamu selesaikan dulu permasalahan-permasalahan di dalam Al-Quran yang begitu banyak sekali cerita-cerita fiksi di dalamnya. Yang kalau kita telah sumbernya itu banyak mengutip dari cerita-cerita fiksi. Selesaikan itu dulu. Kalau hal itu belum selesai, jangan berharap untuk kalian datang dan menemukan nubuatan di dalam Alkitab tentang nabi buta huruf kalian sebagai nabi dari Tuhan. Oke, jadi itu saja tanggapan saya kepada Rabanias ID yang hanya baru hampir 4 menit. Kita sudah lihat banyak sekali cacat logika yang dia gunakan, banyak sekali klaim-klaim kosong yang dia lontarkan dengan tidak punya pengetahuan yang saya rasa Muslim memang harus tidak boleh punya pengetahuan yang mumpuni, karena kalau mereka punya pengetahuan yang mumpuni, maka mereka satu-satunya jalan adalah mereka kalau tidak beriman buta, mereka harus murtad dari Islam. Tapi kalau mereka tidak mau murtad dari Islam, maka mereka harus beriman buta. Dalam artian bahwa yang penting imani saja. Kan Muslim selalu bilang bahwa orang Kristen itu yang penting imani saja. Itu orang Kristen. Tapi sekarang kita lihat dari setiap kajian-kajian mereka, itu membawa kita pada kesimpulan bahwa Muslim percaya kepada Al-Quran itu yang penting imani saja. Tidak berdasarkan pada cara berpikir, tidak berdasarkan pada logika-logika, implikasi-implikasi tertentu yang diberikan oleh Al-Quran. Itulah Muslim, dan mereka harus mempertahankan itu sampai kedatangan Yesus Kristus supaya mereka dihakimi sebagai orang-orang yang menentang Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang bersahabat dengan iblis, sebagai kaki tangan iblis. Jadi kalau untuk Muslim yang masih berpikir waras, ambil keputusanmu dari sekarang.
Muhammad adalah nabi palsu, Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan, Al-Quran adalah kitab suci palsu yang menentang kebenaran, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, Alkitab adalah kebenaran yang menuliskan tentang karya keselamatan Allah di dalam dunia bagi orang-orang yang mau percaya kepada anaknya, yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.